pembelajaran mendalam. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita dorong Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru untuk meningkatkan atau upaya-upaya mereka di sekolah masing-masing. Mari kita nyatakan dibuka dan dimulai. Olahraga secara holistik dan terpadu. Presenter kita yang ketiga yaitu ada Ibu Widyayanti SS SPD dari SD Nusa 4 Godian lagi nih Bapak Ibu. Pembelajaran mendalam penuh makna akan dibagikan oleh para presenter hebat di sini. Kemitraan di sini adalah kemitraan bersama dengan orang tua, sehingga saya mengangkat tema atau judul tentang makanan sehat dan makanan tidak sehat. Yang keempat, mengaplikasi kombinasi warna dalam bentuk seni rupa 2 dimensi dan hasilnya seperti yang terlihat pada gambar. Ini masuk dalam taksonomi Solo tingkat unistruktural. Ini karena saya melihat akhir-akhir ini murid kita itu sudah terpapar berita hoax atau berita yang sensasional dan pasti belum tentu kebenarannya. Dan mereka mencari judul berita yang sama, kemudian mereka diskusikan bersama, ada tanya jawab di antara murid dan juga saya sendiri. Selanjutnya, mereka juga membutuhkan media pembelajaran yang konkret dan inovatif untuk mempermudah pemahaman. Setelah masing-masing dapat, sisa kartu tadi diletakkan di tengah, kemudian buka satu kartu. Nah, anak-anak diberi waktu untuk melihat masing-masing kartu mereka. Terus, diminta membandingkan. Jika Eka ingin membeli buku terus yang paling murah, ya, jadi kan dia harus tahu konsepnya, ya, baru bisa menjawab buku tulis mana yang seharusnya diberi oleh Eka. Jelaskan alasanmu. Jadi, ingin menyampaikan apresiasi tentunya kepada wali kelas anak saya, Ibu Pemimpin Seganti. Anak saya tiap bulan membawa cerita yang menyenangkan dengan sistem pembelajaran yang penuh edukatif menurut saya. Semoga apa yang mereka dapatkan ilmu-ilmunya, harapan kami sebagai yang dituakan ya di sekolah dapat diaplikasikan dengan sungguh-sungguh benar di kelas masing-masing, dan harapannya itu nanti bisa diimbaskan juga ke teman-teman yang terutama teman di sekolahnya, dan nanti bisa luas lagi ke lingkungan sekitar sekolah seperti itu. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Sebenarnya apa sih yang akan terjadi besok di sekolah ketika kita mengimplementasikan learning atau pembelajaran mendalam? Peserta didik kita tidak lagi selalu dikatakan oleh bangsa lain sebagai peserta didik yang tidak memiliki kemampuan berpikir kritis. Oke Bapak Ibu, beri aplaus kepada anak-anak kita. dan abstrak. Nah, dari asesmen ini tadi ada beberapa tingkatan, dari tingkatan awal, sedang, sampai tahap yang agak sulit. Dan alhamdulillah beliau semua selalu mendukung kegiatan yang saya laksanakan, dan ini tentu murid mengikuti kegiatan tersebut dengan gembira. Dari diskusi tadi, ini solusi yang dibuat bersama-sama, yang disepakati bersama-sama. Kacamata, nanti ada yang presbiopi, miopi atau hipermetropi. Kemarin kacamatanya minus berarti dia menderita miopi dan seterusnya. Nah, di sini saya mengambil judul tersebut berdasarkan hasil identifikasi saya, yaitu
di mana pelajaran bahasa Indonesia itu dianggap murid sebagai pembelajaran yang kurang mengasyikkan. Dari sekolahan ke kampung satwa itu bagaimana cara mengkondisikan anak-anak agar tidak lari-lari, tidak kesana-kemari dan lain sebagainya. Nah, ini saya meminta siswa itu untuk membuat mind map dengan menggunakan Canva. Salah satu pemanfaatan digital. Ini hasilnya, hasil karya siswa. Saya mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia sebagai praktik baik. Kaitannya dengan prinsip pembelajaran dalam pendekatan pembelajaran mendalam, yaitu bermakna dan menggembirakan. Jadi membuat karya seni berdasarkan pengalaman atau hasil pengamatan terhadap lingkungan melalui pendekatan pembelajaran mendalam. Pengalaman belajar itu ada 3, yaitu memahami, mengaplikasi, kemudian refleksi. Nah, kemudian ini lagi ada dokumentasi kegiatan. Nah, itu tentang gaya. Di situ anak-anak mempraktekkan. Lingkungan belajarnya yaitu lingkungan fisik atau lingkungan yang ada di kelas, pendampingan guru, karena masih untuk mengungkapkan. Mudah-mudahan nanti di sekolah Bapak Ibu ini yang dikirim ke sini ini adalah sebagai pelopor. Ketika berakhir itu bukan akhir, tetapi justru awal Bapak Ibu untuk mengimplementasikan PM setiap hari di sekolahnya masing-masing. Tipsnya ya Pak, bisa membuat anak-anak semangat itu.